Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Adi Wiranto. Channel yang membahas mengenai programming, desain, dan hobi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial programming membuat website blog sederhana menggunakan Node.js, MongoDB, dan Bootstrap. Setelah menginstal package yang dibutuhkan, sekarang kita akan menjalankan server aplikasi kita. Kita buka dulu Visual Studio Code kita. Kita sudah membuat file index.js pada video sebelumnya. Kita buka. Sekarang kita akan memanggil package express dan menginstansiasikan. Kita ketikkan const express require kurung express titik koma. Lalu kita instansiasi express. Kan ini express ini dalam berbentuk objek. Ya. Oke. Nah, fungsi require ini berguna untuk mengimport modul atau package kita ke dalam file index.js. Sehingga modul atau package express ini bisa kita gunakan pada file ini. Nah, pertanyaannya, apa kita bisa membuat modul atau package sendiri? Tentu saja bisa. Nanti akan saya contohkan di akhir video ya. Selanjutnya kita buat fungsi untuk bisa menjalankan aplikasi kita dengan memanggil fungsi listen pada express. Kita coba. Nah, kita menggunakan app yang telah kita instansiasi dari Express ini. App. Nah, jadi kita menggunakan fungsi yang ada di dalam Express, yaitu listen. Nah, fungsi listen ini terdapat dua parameter yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah port, dan yang kedua adalah fungsi. Seperti ini misalkan, kita buat port 3000. Lalu fungsi callback kita menggunakan arrow function biar lebih singkat. Nah, apa yang akan kita lakukan pada callback ini? Simple saja, misalkan console log. Localhost 3000. Nah, ini karena ini 3000 di console log ini, dia itu menunjukkan port yang akan dijalankan. Maksudnya apa? Jadi kita saat menjalankan server ini, maka URL yang akan bisa kita akses adalah localhost atau IP-nya itu 127.0.0.1. Nah, lalu setelah titik 2 ini kita bisa cantumkan portnya. Nah, ngomong-ngomong, ini port ini sama, kita buat variabel baru yang menampung port. Nah, sehingga kita bisa panggil di sini. Jadi ini sama aja. Nah, kayak gini misalkan. Port ini apa? Sederhananya port ini adalah jalur. Nah, agar aplikasi kita dapat berjalan. Misalkan kita isikan ini seperti 3000 atau 4000 atau 4001 dan lain-lain. Artinya aplikasi kita berjalan pada domain localhost. Domain localhost atau 127.0.0.1 di jalur 3000. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, gimana kalau kita buat aplikasi lagi dan tetap menjalankannya di localhost? Kan teorinya kalau satu domain itu hanya boleh menjalankan satu aplikasi. Maka dari itu, kita menggunakan yang namanya port. Jadi kita bisa dalam satu domain menjalankan lebih dari satu aplikasi. Kita lanjut ke parameter kedua. Ya, tadi udah dijelaskan juga, yaitu callback. Nah, kita bisa melakukan apa setelah menjalankan server.
Jadi seperti itu, misalkan konsolog atau menampilkan sebuah pesan ke terminal atau CMD kita. Jadi ini tidak akan tampil di layar, hanya tampil di terminal atau CMD kita. Nah, selanjutnya kita buat routing sederhana, yaitu pada route forward slash. Route ini adalah route utama atau rute utama saat pertama kali kita membuka aplikasi pada browser. Jadi rute utama tuh http://localhost.2 3000 slash. Nah, itu slash itu adalah route kita. Jadi seperti itu. Nah, apa yang akan kita kembalikan, apa yang akan kita lakukan pada route ini, kita sederhana dulu, kita kembalikan sebuah teks saja. Nah, sekarang kita kita panggil fungsi yang ada pada express lagi. Nah, sekarang kita menggunakan get. Nah, dan slash. Lalu koma. Ini kalian coba coding saja. Request. Nah, kita kembalikan sebuah teks ke layar di browser nanti dengan mengetikkan response.send. Nah, ini send ini dia mengirimkan sebuah data ke layar. Misalkan hello world. Oke. Nah, sekarang kita akan menjalankan server. Tapi sebelumnya kita buat script dulu, script untuk menjalankan server kita pada package.json. Nah, kita scroll sedikit. Nah, di bagian scripts kita buat yang namanya start node spasi nama file index kita, index.js. Nah, kita buat lagi satu lagi dengan nama dev. Nah, kita tidak menggunakan node, tapi nodemon. Nah, kan kemarin kita udah tahu apa fungsi nodemon. Nanti kita praktekkan juga nanti. Nah, sekarang waktunya kita jalankan. Yang mengetikkan npm run start atau npm run dev. Nah, nanti untuk menjalankan script yang telah kita buat, perintahnya itu npm run nama start dev atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Kita coba jalankan, tekan enter. Nah, nanti ada kembalian data ya dari console log kita tadi, yaitu console log ini. Kita bisa langsung membuka web browser kita dengan mengetik control klik. Nanti otomatis web browser default kita akan terbuka. Nah, seperti ini. Nah, kita perbesar. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu untuk menjalankan server kita. Nah, sekarang kita matikan dulu dengan menekan tombol Ctrl C. Terminate batch job Y. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara membuat modul atau package yang sangat sederhana. Sebelumnya sudah saya singgung di awal video. Kita akan membuat modul sendiri di mana modul ini terdapat variabel yang berisi value hello world. Jadi seperti ini. Nanti kita akan kembalikan lewat route ini. Misalkan kita buat di folder root, klik kanan, file baru, misalkan hello.js. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita buat variabel, misalkan hello, isinya itu hello world. Jadi sama kayak yang ada di
file index kita. Lalu selanjutnya modul export. Apa yang akan kita ekspor? Yaitu variable hello tadi. Nah, jadi perintah script modul.export ini akan melakukan ekspor sesuai yang kita inginkan. Misalkan variabel ini hello. Nah, jadi dengan mengetikkan modul export ini kita dapat mengambil export yang ada di file hello.js ini. Misalkan kita panggil, namanya bebas sebenarnya. Kita require lagi hello. Nah, karena hello ini ada di folder yang sama. Jadi satu baris gitu, satu folder yang sama, satu tingkat folder yang sama dengan file hello.js. Maka dari itu kita langsung mengetikkan hello. Nah, misalkan file hello ini ada di folder lain, misalkan di folder views, maka kita tinggal mengetikkan titik slash nama foldernya views slash. Nah, nanti dia memanggil ke folder views. Tapi kita kan nggak, simple saja seperti ini. Nah, lalu kita timpa data yang ada di recent ini, ya kita ganti menggunakan modul kita. Nah, seperti ini, hello. Nah, sekarang kita jalankan menggunakan nodemon. Jadi kan kita udah buat scriptnya, npm run dev enter. Nah, apa ini errornya? Cannot find module hello. Oke, tadi ada error di mana dia tidak menemukan modul yang kita panggil. Nah, jadi jika kita ingin memanggil sebuah modul yang kita buat sendiri, kita harus mengawalinya dengan titik forward slash. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dia berada di satu folder yang sama. Jadi seperti itu. Dan juga untuk folder yang lain, misalkan dia masuk ke folder views atau folder manapun, harus kita awali dengan titik slash. Jadi kita awali dari folder yang ada, folder di mana file dia memanggilnya. Jadi kita misalkan file index.js yang memanggil modul hello. Nah, jadi dia apa sih istilahnya? Relatif gitu. Jadi relatif terhadap folder file yang memanggilnya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan lagi file yang memanggilnya itu ada di dalam folder controllers. Dia ingin memanggil modul hello. Maka dia harus keluar dua tingkat folder. Jadi keluar dari controllers, keluar dari src, baru dia bisa memanggil hello. Jadi misalkan keluar itu kan titik 2 slash titik 2. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang seharusnya nggak error. Coba kita buktikan. Klik refresh. Dan error. Oh iya, ini namanya message. Harusnya hello. Kita refresh dan benar saja. Sekarang kita dapat memanggil modul kita sendiri. Oke. Nah, gimana kalau kita ganti data hello-nya, data modulnya, biar bisa membuktikan bahwa ini tuh memang kita panggil gitu. Dan juga kita mengetes apa fungsi dari nodemon itu sendiri. Karena kan biasanya kalau tanpa nodemon ini, kita harus selalu mematikan servernya, jalankan lagi. Nah, baru kode yang kita rubah tuh bisa berfungsi gitu. Tapi kalau dengan nodemon, kita tak perlu mematikan servernya lagi. Jadi ini secara otomatis dilakukan oleh nodemon. Nah, sekarang kita coba, misalkan kita ganti mantap jiwa. Nah, sekarang kita kembali ke browser, refresh, datanya berubah. Jadi seperti itu. Nah, ini saya sarankan menggunakan nodemon kalau kalian dalam mode development
dalam tahap pengembangan, dan ini memudahkan banget. Oke. Oh iya, kan pada video sebelumnya kita kan menginstal modul ya, atau package seperti Express. Nah, tempat penginstalannya ada di mana? Dia kan download dari repository npm. Nah, kita lihat di sini ada folder yang namanya node_modules. Nah, nanti package-package yang kita download dari npm akan ada di sini semua. Nah, kalian lihat nih, banyak banget. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua modul yang kita install dari npm akan disimpan di folder ini. Jadi seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.